Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Al-Fatihah. Anallaha yataqabbalu shalah wa du'a wa yarham walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina ajma'in. Khususan ila ruh al-Imam Syekh Muhammad Al-Habib Muhammad bin Habib Alwi bin Abbas Al-Maliki Usuli wa Farahinullah yatakashahum birrahmah wal maghfirah wa yu'idu alaina min barakatihim asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa du'a ilal huda wa dilalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kembali saat ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat-tempat kebaikan. Kita berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqamah kepada kita sekalian di dalam menuntut ilmu, di dalam berzikir kepada Allah, di dalam salat berjamaah, di dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah saat ini kita memasuki daripada bulan Dzulhijjah. Jadi sebelum kita pembacaan kitab, ulun hendak menjelaskan tentang bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah ini adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai mukmin, sebagai muslim dianjurkan untuk memuliakan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah. Wa may yu'azzim sya'airallah fahuwa min taqwal qulub. Orang yang mengagungkan, orang yang memuliakan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah salah satu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya di dalam satu tahun Allah Subhanahu wa taala mempunyai 12 bulan. Inna iddatash syuhur indallah itsna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an bahwasanya dalam satu tahun Allah Subhanahu wa taala mempunyai 12 bulan, dan di antara 12 bulan tersebut minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang dimuliakan, yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama mengatakan 4 bulan tersebut 3 bulan yang berurut-urut dan 1 bulan yang terpisah. Salah satu daripada 4 bulan tersebut adalah bulan Dzulhijjah yang saat ini kita berada di dalamnya. Ini bulan Dzulhijjah, bulan yang dimuliakan oleh Allah, bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai mukmin, sebagai muslim dianjurkan mengagungkan, memuliakan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama menganjurkan kepada kita di bulan Dzulhijjah ini, wabil khususnya 10 pertama bulan Dzulhijjah itu menggunakan dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang kita setiap hari beribadah, cuma bilanya di 10 pertama bulan Dzulhijjah khususnya
ini kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di 10 pertama bulan Dzulhijjah ini saking mulianya 10 pertama bulan Dzulhijjah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, karena sesuatu yang disebutkan di dalam Al-Qur'an itu mulia. Salah satunya adalah 10 pertama bulan Dzulhijjah, wal fajr walayalin ashar. Jar Allah Subhanahu wa taala demi fajar dan 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah. Nah, itu pernah biarlah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, mana ganalnya pahala ba'amaliyah di 10 pertama bulan Dzulhijjah dibandingkan dengan pahala jihad? Kan pahala jihad nih kan ganal, orang berjihad tuh mau kada luka mati antara dua aja, mau kada rumah sakit patah kurang. Nah, mana ganalnya wahai Rasulullah, orang yang apa ngarannya, orang yang ba'amaliyah baibadah di bulan atau 10 pertama di bulan Dzulhijjah lawan pahala jihad. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kata Rasulullah, pahala beribadah 10 pertama bulan Dzulhijjah lebih ganal daripada pahala berjihad, terkecuali inya berjihad dan kada bebulikan lagi. Artinya apa? Mati. Menurang berjihad inya mati. Nah, hanya kaum mengungguli pahala orang yang beribadah, orang yang beramaliyah di bulan Dzulhijjah, khususnya di 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas, ma min ayyam afdal indallah min asyara Dzulhijjah. Ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah hari-hari yang lebih afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala melebihi hari-hari yang berada di 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah. Makanya tuh 10 pertama bulan Dzulhijjah siang dan malamnya, ya lah, ma min ayyam afdal indallah walal amal fihinna ahab ilallah taala min hadil ayyam asyar min hadil ayyamil asyar. Ujar Abdullah bin Abbas, tidaklah hari-hari yang lebih afdal melebihi daripada hari-hari yang berada di 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah. Makanya kita 10 pertama bulan Dzulhijjah ini kita sudah masuk hari kedua. 10 pertama bulan Dzulhijjah kita sudah masuk hari kedua, karena hari Jumat kemarin itu sudah masuk tanggal 1 ya, kalau Sabtu tanggal 2, Minggu tanggal 3. Nah, berarti hari rayanya hari Minggu. Hari Minggu hari rayanya, berarti hari Arafahnya hari Sabtu lah. Berarti Sabtu kayaknya kita Arafah lah. Arafah, menurang wukuf di Arafah, ya Allah, kita wukuf di Masjid Taubah. Nah, jadi 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah ini adalah hari-hari yang paling afdol. Kenapa jadi paling afdol? Dikarenakan terkumpul 3 hari yang mulia. Hari Tarawiyah, hari Arafah lawan ayyamun nahar, hari raya Idul Adha. Tarawiyah, Arafah lawan apa ngarannya? Lawan hari raya Idul Adha. Nah, jadi terkumpul 3 hari yang mulia. Oleh karenanya ulama mengatakan ayyamul asyar, 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah ini adalah hari yang paling afdol. Bahkan Ibn Abbas radhiyallahu an, Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, beliau mengatakan orang yang beramal soleh beribadah di 10 pertama bulan Dzulhijjah itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 700 kali lipat. Dan membaca subhanallah nih, ya lah, tadi kita membaca subhanallah sekali, itu lipat gandanya 700 kali lipat. Alhamdulillah sekali, lipat gandanya 700 kali lipat. Allahu Akbar sekali membaca, lipat gandanya 700 kali lipat. Begitu juga ibadah-ibadah yang lain. Makanya Allah Subhanahu wa taala beliau mengatakan di ayat selanjutnya, fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan sampai kalian berbuat zalim, berbuat dosa, bermaksiat di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pahala ibadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala
bagi orang yang beribadah di bulan yang mulia ini pun juga maksiat, dosa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala tadlimu fihi anfusakum, jangan sampai kalian berbuat zalim, jangan sampai kalian berbuat maksiat di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi 10 pertama bulan Dzulhijjah itu kita dianjurkan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ibadah yang dilakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah dilipat gandakan pahalanya sampai 700 kali lipat. Bahkan puasa yang dilakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah itu pahalanya sama dengan puasa setahunan. Sehari puasa sama dengan puasa setahunan. 9 hari terkecuali hari Arafah. Hari Arafah itu sebagaimana disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Shiyam yaum Arafah ghufira lahu ma taqaddam min dzambihi wa ma ta'akhkhar." Orang yang berpuasa hari Arafah, insyaallah Sabtu kaina, itu dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala 2 tahun. Tahun yang telah lewat dan tahun yang akan datang. Ulama mengatakan, apa maksudnya tahun yang akan datang? Maksudnya orang yang berpuasa di hari Arafah, maka umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai tahun depan. Nah, jadi intinya di 10 pertama bulan Dzulhijjah perbanyak berdoa kepada Allah, perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malamnya. Karena ibadah yang dilakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, hidayah serta inayah kepada kita sekalian sehingga kita dapat menggunakan hari-hari yang mulia ini di dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif al-Imam Al-Habib Muhammad bin Habib Alawi bin Habib Abbas Al-Maliki Al-Hasani fi kitabihi Fathul Qarib Al-Mujib ala tahdhib targhib wa tarhib. Berkata Al-Imam Muhammad bin Habib Alawi bin Abbas Al-Maliki di dalam kitabnya Fathul Qarib Al-Mujib ala targhib wa tarhib ila an qala, sampai daripada perkataannya, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, masih menjelaskan tentang ikhlas. Nah, kita dianjurkan beramal itu ikhlas karena Allah. Tatkala kita beramal ikhlas karena Allah. Apa ngaran ikhlas? Al-amal li ajlillah. Ngaran ikhlas itu adalah beramal karena Allah, itu ngarannya ikhlas. Lalawanan ikhlas napa? Riya. Al-amal li ajlinas, beramal karena manusia. Itu riya. Itu Al-Imam Hamid Al-Laffaf. Beliau mengatakan, idza aradallahu halakamri'in aqabahu bi thalatha asya. Ujar Imam Al-Laffaf, apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepada seorang hamba mendapatkan kebinasaan, kecelakaan, kesialan dunia ataupun akhiratnya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan 3 perkara. Awaluha, yang pertama, ujar Hamid Al-Laffaf, yarzuqul ilm wa yamna'uhu an amalil ulama. Inya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu, tapi inya kadakawa bersifat dengan sifatnya para ulama, kadakawa bakalakuan dengan kelakuannya para ulama. Kan banyak tuh tahu ya, kalau apa ngarannya amal ini pahalanya bagus, sembahyang tahajud pahalanya ganal, sembahyang isyraq pahalanya ganal, sembahyang duha pahalanya ganal, tapi kadakawa amal banyak. Nah, ini salah satu tanda Allah Subhanahu wa taala memberikan kebinasaan kepada hamba tersebut. Nah, jadi tanda kebinasaan seseorang, idza aradallahu halakamri'in aqabahu bi thalatha asya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala ingin membinasakan seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala berikan 3 perkara. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu, tapi nya kada kawa mengamalkan ilmu tersebut. Nah, mudahan kita ya kan terhindar daripada mendengar tapi kada kawa mengamalkan, ilmu tapi kita kada kawa mengamalkan ilmu yang kita dapat. Tahu keutamaan sembahyang tahajud tapi kada kawa sembahyang tahajud, tahu keutamaan hadir majelis ta'lim tapi kada kawa hadir majelis ta'lim, tahu keutamaan tentang membaca Al-Quran itu bagus tapi kada kawa baca Al-Quran,
tahu tentang keutamaan i'tikaf, tahu tentang keutamaan sembahyang qobliyah, ba'diyah, tahu keutamaan sembahyang berjamaah, tapi kada mengamalkannya, itu adalah salah satu tanda Allah Subhanahu wa taala membinasakan kita kainanya di akhirat. Itu yang pertama. Yarzuquhul ilm yamna'uhu an amalil ulama. Beisian ilmu tapi nya kada kawa mengamalkan ilmu tersebut. Yang kedua, dari Imam Hamid Al-Laffaf, yarzuquhu suhbatu sholihin wa yamna'uhu an ma'rifati hugugihim. Inya bakawan parak lawan orang-orang soleh, tapi kada kawa beadab lawan babuhannya, ya kah? Parak lawan ulama, parak dengan wali, katuju dengan ulama, katuju lawan wali, tapi inya kada beadab lawan wali tersebut. Nah, ini bahaya, ya kan? Ini salah satu kebinasaan yang pacangan Allah Subhanahu wa taala berikan lawan orang tersebut. Makanya jangan sampai kita tuh cuma parak aja, ya kan? Cuma parak aja, tapi cinta jualan bubuhannya. Jangan sampai kita parak tapi benci lawan para aulia wasolehin. Solehin itu bagar arti orang soleh itu. Orang soleh kan rancak kita mendengar dahan jadi orang soleh aja. Dan jadi orang soleh. Definisi orang soleh itu apa gerang? Ulama mengatakan definisi orang soleh itu adalah inya beres urusannya dengan Allah dan beres urusannya dengan manusia. Bahasa kitanya nangka ini. Lawan Allah, lawan Tuhan kada tahwal, lawan manusia kada tahwal. Itu orang soleh. Ya kan? Munnya lawan Tuhan bagus, lawan manusia tahwal, balik lain orang soleh masih. Yang karena orang soleh itu apa? Lawan Allah bagus, ya minimalnya kada tahwal. Lawan manusia bagus, kada tahwal, itu orang soleh. Nah, mon wali lebih lagi ya Allah. Wali itu adalah kekasih Allah, waliullah. Waliullah itu orang yang disayang oleh Allah. Karena apa? Karena man taqarraba dalam hadis tuh, barang siapa yang mendekat kepada aku, jar Allah Subhanahu wa taala, maka aku lebih dekat dengan dia. Karena kerancakan dekat dengan Allah, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hamba tersebut mendapatkan cinta Allah, dijadikan sebagai waliullah karena banyak beramal beribadah. Makanya disebutkan dalam sebuah perkataan, laisal wilayah illa biwasitatil mihrab. Tidak mungkin sebuah kewalian itu didapat terkecuali dengan sebab banyak ibadah yang kita lakukan. Kadang mungkin orang hendak jadi wali, ya kah? Hendak menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, terkecuali orang tersebut memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh Syekh Muhammad Saman. Bulan Dzulhijjah lah. Berarti ini haulnya lah ya. Syekh Muhammad Saman itu kan wafat tanggal 2 Dzulhijjah. Maka pas bana sedikit bercerita tentang Tuan Syekh Muhammad Saman. Ini mendadak nih macam manakibnya. Tuan Syekh Muhammad Saman itu diangkat menjadi wali pasti ada sebab. Ya kan? Pasti ada sebab. Kadang mungkin wali dimanapun dan siapapun diangkat menjadi wali itu tanpa sebab. Pasti ada sebabnya. Sebagaimana Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu an, beliau berucap di dalam sebuah perkataannya, sebagaimana ditulis di dalam manaqib, tidaklah diangkat pangkatku menjadi wali dikarenakan aku membaca doa Allah maghfir li ummati sayyidina Muhammad, Allah marham umat sayyidina Muhammad, Allah mastur umat sayyidina Muhammad, Allah majbur umat sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam 4 kali berturut-turut setelah sembahyang subuh. Nah, gara-gara membaca ini jar Tuan Syekh Muhammad Saman, maka diangkatlah pangkatku menjadi wali. Nah, jadi artinya para aulia wassalihin mereka menjadi wali pasti ada sebab. Laisal wilayah illa biwasitatil mihrab. Tidak mungkin kewalian tersebut didapatkan terkecuali dengan banyak ibadah yang mereka lakukan. Nah, kalau kita amatilah doa Allah maghfir li ummati sayyidina Muhammad, Allah marham umat sayyidina Muhammad, Allah mastur umat sayyidina Muhammad, Allah majbur umat sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita amati makna dan arti daripada doa tersebut dalam, ya kan? Apa maksudnya? Mendoakan orang yang baik. Allah maghfir li umat sayyidina Muhammad, ya Allah ampunilah dosa seluruh umat sayyidina Muhammad. Itu kan mendoakan orang yang baik. Allah marham, ya Allah sayangi umat Sayyidina Muhammad. Allah majbur, ya Allah
hilangkan kegundahan, kesusahan umat Sayyidina Muhammad. Allah mastur, ya Allah tutupilah segala aib umat Sayyidina Muhammad. Nah, gara-gara mendoakan orang, Tuan Syekh Muhammad Saman diangkat menjadi wali. Nah, jadi mendoakan orang yang baik itu pian kenal pahalanya luar biasa. Dan mendoakan orang yang baik itu menandakan hati orang itu bersih. Ya kan, kadang mungkin orang itu mempunyai hati bersih tapi muntung bahasa sambat macam-macam. Bahjar, kada pintar, bebungolan, ini itu macam-macam. Kada mungkin, ya kan? Ini dikatakan hati bersih. Makanya para aulia wassalihin itu diangkat menjadi wali, salah satunya adalah mereka mempunyai hati yang bersih. Tuan Syekh Muhammad Saman contohnya. Padahal banyak ibadah yang mereka lakukan. Padahal banyak ibadah yang Tuan Syekh Muhammad Saman lakukan. Sholat tahajudnya non-stop, duhanya istiqomah, isyraqnya istiqomah, qobliyah ba'diyahnya banyak, Al-Qur'annya dibaca, salawatnya kada terkisah lagi. Ya kah, banyak ibadah yang dilakukan oleh Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu an. Tapi kenapa jadi doa ini yang dipadahkan oleh Tuan Syekh Muhammad? Gara-gara aku membaca Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad, Allahumma jubur umat Sayyidina Muhammad, Allahumma astur umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis sembahyang subuh 4 kali berturut-turut, gara-gara ini aku diangkat menjadi wali. Karena menunjukkan bahwasanya doa tersebut kebersihan daripada hatinya Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu. Nah, jadi laisal wilayah illa biwasitatil mihrab. Tidak mungkin sebuah kewalian itu didapatkan terkecuali dengan sebab ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisal matar illa biwasitatis sahab. Tidak mungkin hujan turun terkecuali ada awan. Itu kelanjutan perkataannya. Kalau pada salah ini perkataan Al-Imam As-Saggaf, Al-Habib Abdurrahman As-Saggaf, tidak mungkin hujan turun terkecuali dengan sebab awan. Tidak mungkin pangkat kewalian didapatkan terkecuali dengan sebab banyak ibadah yang dilakukan. Nah, jadi intinya kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ikhlas di dalam ibadah tersebut. Imam Hamid Al-Lafaf melanjutkan tadi. Imam Hamid Al-Lafaf beliau mengatakan, "Idza aradallahu halaka mri'in aqabahu bi thalatha asya." Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebinasaan seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan 3 perkara. Allah taala berikan ilmu tapi nya kada kau amalkan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala parakkan, dekatkan orang tersebut dengan orang yang soleh, dengan para aulia wa sholihin, tapi inya kada kawa beradab dengan wali, dengan aulia dan sholihin tersebut. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, yaftah alaihi abwabut ta'ah wa yamna'uhu min ikhlasil amal. Inya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik kawa beramal, kawa beribadah, tapi inya kada kawa ikhlas di dalam beramal ibadah tersebut. Nah, ini tanda orang yang celaka, tanda orang yang sial kayaknya di akhirat. Nah, beramal aja, beribadah aja orang tuh, tapi kada kawa ikhlas. Makanya rancak ya ulun menyampaikan jar ulun, setelah beramal, setelah beribadah itu jangan hendaklah kita itu bahasa tasawufnya itu istihdar urfi, merenungi tafakur ya, tuntung sembahyang, alhamdulillah kawa menggawi sembahyang, kaina bilanya sampai waktunya pulang aku sembahyang pulang. Tuntung membaca Al-Quran, alhamdulillah kawa baca Al-Quran, kaina bilanya ada waktu pulang aku hendak membaca Al-Quran. Kawa bersedekah, alhamdulillah kawa bersedekah, karena bilanya ada kemampuan pun aku hendak bersedekah pulang. Mulai amal ibadah yang pian lakukan sampai ibadah yang pacangan pian lakukan pulang, itu malaikat catat terus. Nah, ini cara kita supaya ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutkan para aulia wa sholihin itu mereka idza du'ita ilal akal, tatkala dibawai makanan, wa anta shaim, dan kalian dalam keadaan puasa. Itu para aulia wa sholihin bilanya diajak orang makan dan sidin lagi puasa ya mereka tidak mengatakan ana shaim, kada mengatakan aku puasa, kada wani kayak itu. Ini mimbabil adab panglah. Cuma kada apa-apa jo, misalnya kita nih puasa lalu ada orang
yang membawa kita makan, ayo makanan jar. Nah, kada apa-apa jawab. Misalnya ana shaim itu kada apa-apa jawab. Aku puasa, kada jawab pada itu. Cuma di antara mimbabil adab para ulama-ulama kita itu mereka tatkala berpuasa dan diajak makan, mereka mereka tidak mengatakan ana shaim aku puasa, tapi mereka mengatakan ma indi syahiyah fil akal. Ulun lagi kada kau makan, bahasa halusnya tuh ya kalau dihalusi. Kenapa? Khaufan minar riya. Takutan kalau bena terbesit di dalam perkataan kita nih bapada aku nih lagi puasa itu ada riaknya. Makanya bila nyepian puasa seumpamanya ini kan hari-hari puasa ya kan 10 pertama bulan Dzulhijjah ini kan bagusnya berpuasa, lalu ada kawan misalnya membawa ibu apa ngarannya makanan makanan jar. Nah amunnya kawa iya kah amunnya kawa kada menolak bagus lagi, amunnya kawa menolak bagus misalnya kalau cuma jangan kawa menolaknya tuh dengan cara halus. Jangan langsung belak-belakan aku lagi puasa, jangan. Bapak nak kayak Pak? Ulun lagi kada makan atau ulun lagi kada nyaman liur kan apa kayak kalau macam-macam bisa-bisa aja lagi menghalusi bahasa. Jangan sampai tersambat ana shaim, aku lagi puasa. Ya misalnya tersambat juga kada masalah. Cuma lebih bagusnya cari bahasa yang jangan menunjukkan kita lagi beribadah. Kenapa? Khaufam minar riya. Nah ini mimbabil adab ya kan? Di antara adab para aulia wassalihin mereka seperti itu karena takutan kalau pena ibadah mereka tak kemasukan ria. Tatkala kita beramal beribadah ria, maka itu adalah salah satu kebinasaan yang pacangan kita dapatkan kainannya di akhirat. 3 ya kan? Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepada seseorang kebinasaan, maka diberikan 3 perkara. Idza aradallahu halakam ri'in aqabahu bi thalathah asya. Yang pertama yarzuqul ilm wa yamna'uhu anil amalil ulama. Nyabisian ilmu tapi kada kau mengamalkan. Yang kedua yarzuqu suhbatas sholihin, nya bakawan para lawan para aulia wa sholihin tapi kada kau beradab. Yang ketiga yaftah alaihi abwabut ta'ah, inya kawa beramal kawa beribadah, diberikan taufik kasan beramal kasan beribadah tapi inya kada kawa ikhlas di dalam ibadahnya tersebut. Kalau Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Wa ma umiru, tidaklah mereka para manusia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ya kalau hidup kita di dunia ini tugas. Kita hidup di dunia ini ada tugas. Afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Apa hasibtum, jangan sampai kalian kira annama khalaqnakum, kami ciptakan kalian. Ujar Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kalian mengira kami menciptakan kalian wahai manusia abathan, dalam keadaan sia-sia, kada ada tujuan, ya kah? Wa annakum ilaina la turja'un, dan ketahuilah bahwasanya suatu saat kalian akan kembali kepada kami. Jadi kita hidup di dunia ini ada tujuan. Apa tujuannya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin lahuddin. Tujuan kita adalah beribadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan kita. Ya kan? Tatkala kita kawa beramal, tatkala kita kawa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ikhlas, nah itu adalah tujuan kita hidup di dunia. Wa ma hadhihi dunya illa bidari igamatin wa ma hiya illa qatarigi ilal watan. Dunia ini bukanlah tempat kita selamanya. Wa ma hiya illa qatarigi ilal watan, akan tetapi dunia ini adalah tempat seperti jembatan, ya kah? Dunia ini diibaratkan jembatan yang mana suatu saat kita akan sampai ke ujungnya. Jembatan ya kalau kada mungkin balalawasan di jembatan aja. Orang menjalani di jembatan itu pasti ada ujungnya. Jembatan apa? Jembatan Basit ada ujungnya. Jembatan Tumbang Nusa kah ngarannya? Panjang ya kalau ada ujungnya. Nah seperti itu juga kita menjalani kehidupan kita, ya kah? Seperti menjalani jembatan. Artinya apa? Ya suatu saat kita pasti akan sampai, ya kah? Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Bahwasanya ujar Allah Subhanahu wa taala, setiap dari kita
itu mempunyai kematian. Setiap orang yang mempunyai nyawa pasti mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kemudian setelah kematian kita akan mempertanggungjawabkan semua amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faman zuhziya 'anil nar, orang yang selamat daripada api neraka, wa udkhilal jannah, dan masuk ke dalam surga, faqad faz, orang tersebut adalah orang yang sukses atau orang yang beruntung. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, terkecuali menyembah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ikhlas. Nah, orang yang menyembah Allah itu memerlukan ilmu. Kadang mungkin ya kalau menyembah Allah Subhanahu wa taala tapi kada bisian ilmu. Ya kan? 100 tahun beribadah tapi kada salah caranya. Nah, maka orang tersebut ibadahnya mardudatun la tuqbalu, kada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan bahwasanya kita beramal, kita beribadah itu memerlukan 4 buting yang kita perlukan dalam ketika kita beramal nih. Yang pertama ilmu. Mun orang beramal tapi kada berilmu, ya sembahyang 1000 rakaat tapi kada berudu, kada dapat pahala. Ya Allah, biar jangankan 1000 rakaat, 2000 rakaat yang kada dapat pahala, apalagi 1000 rakaat. Ilmu, kita beramalnya harus berisian ilmu. Yang kedua, orang beramal itu niatnya harus bagus. Nah, niatnya bujurakan niat. Yang ketiga, orang beramal itu harus sabar. Kada kau puasa setengah hari. Puasa aku hendak sembahyang subuh hendak sarakaat aja jar. Kada mau, harus sabar. Yang keempat, yang terakhir, orang yang beribadah itu harus ikhlas. Nah, jadi 4 kunci atau bahan yang kita gunakan kasan beramal. Bisian ilmu, niat yang bagus, sabar di dalam melakukannya, dan ikhlas ketika selesai mengamalkan ibadah tersebut. Liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah dalam keadaan ikhlas. Wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Begitu juga di dalam mengerjakan sholat, menunaikan zakat, dan itulah agama yang bujur. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, man kana yuridul hartha, barang siapa yang menginginkan al-hartha, tanaman. Barang siapa yang menginginkan al-hartha, tanaman, al-akhirah, tanaman akhirat, yazid lahu fil harthih, hendaklah dia menambahkan tanaman tersebut. Artinya munnya kita hendak nih, ya kah, nyaman kayaknya di akhirat, banyak yang menanam. Itu al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Beliau mengatakan dengan lahjah Hadramutnya, al-jannah mahibalash, al-jannah mahibalash, surga itu, ujar Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, bukan didapatkan dengan cuma-cuma. Ada pengorbanan yang harus kita lakukan. Al-jannah mahibalash, bukan surga itu didapat dengan cuma-cuma, dengan angan-angan aku anak masuk surga, tapi nya kadang mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan surga tersebut didapatkan dengan cuma-cuma. Orang hendak masuk ke dalam surga, banyak ibadah salawat, banyak amal, banyak ibadah, banyak hadir majlis, banyak membaca Al-Quran, banyak beriktikaf di masjid, rancaki sembahyang berjamaah, istiqomah di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah syarat orang masuk ke dalam surga. Kadang mungkin surga itu didapatkan dengan gratis. Orang hendak bakamih di WC umum aja bayar. Ya itu bakamih di WC umum aja. Apalagi orang hendak masuk ke dalam surga. Nah, syaratnya apa? Beramal. Ya kan? Man kana yuridul hartal akhirah, barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, yazid lahu fi harthih, akan kami tambah keuntungan itu baginya. Wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha, dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian darinya, keuntungan dunia, tetapi dia tidak akan mendapatkan bagian daripada akhirat. Nah, artinya apa? Kita mempunyai keinginan
untuk beramal soleh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala berikan pahala yang banyak. Tapi amun kita untuk mengejar dunia, keinginan kita nih, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dunia, ya kan? Wa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Umar bin Khattab radhiyallahu an, ujar Umar bin Khattab, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, bahwasanya segala amal itu tergantung niatnya. Nah, jadi kita beramal itu niat, besarnya ganjaran, besarnya pahala yang kita dapatkan tergantung niatnya. Semakin banyak niat yang kita pasang di dalam suatu ibadah, semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Kayak kita nih hadir majelis, sembahyang berjamaah, ya kan, membaca wirid, kemudian sembahyang isyraq, dan berbagai macam amal ibadah yang kita lakukan, masing-masing dari kita ini macam-macam dapat pahala. Ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 10, ya kan? Ada yang 100, ada yang 200 pahalanya, ada yang 300 pahalanya, ada yang sebutingnya dapat pahala. Apa yang membedakan? Nih, ya Rasulullah, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Tergantung niat yang kita pasang. Makanya sering ulun jelaskan bahwasanya dari ujar guru kita Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, kebanyakan orang masuk ke dalam surga, itu dengan sebab pintar memainkan niat. Karena orang ini pintar memainkan niat, lalu Allah Subhanahu wa taala berikan pahala yang ganal. Ya tadi kayak kita nih hadir majelis, tulak baimbai, bolik baimbai. Pahala pang samakah? Kada. Apa yang membedakan? Niat yang kita pasang. Semakin banyak niat yang pian pasang, maka semakin banyak pahala yang pian dapatkan. Makanya Al-Imam Al-Habib Sa'ad Al-Aidarus, beliau mengarang kitab, nama kitabnya Kitabun Niyat, kitab membicarakan masalah niat. Memang pian min adati tarim, di antara kebiasaan atau adat-adat orang tarim itu, mereka mengajarkan anak-anak mereka masalah niat sebagaimana mengajarkan Al-Fatihah kepada anak-anak mereka. Kayak kita nih, kalau lawan anak kita tuh seolah-olah Al-Fatihah itu wajib bisa. Nah, begitu juga para ulama, para habaib, para aulia yang ada di kota Tarim, mereka mengajarkan masalah niat kepada anak mereka sebagaimana kita mengajarkan Al-Fatihah kepada anak-anak kita. Kayak kita tuh ya, kalau Fatihah itu wajib bisa. Kalau orang Tarim, niat tuh harus bagus. Bilanya anak membaca Al-Quran, nak apa niat ikam di dalam membaca Al-Quran? Nah, ya, 1, membaca Al-Quran supaya diampuni oleh Allah dosa. 2, hajat dikabulkan. 3, dipermudah segala urusan. 4, supaya terkumpul lawan Nabi di dalam surga. 5, supaya mendapatkan ridhonya Allah. Semakin banyak niat yang dipasang, semakin banyak pahala yang didapatkan. Hendak tulak sekolah, perlu ditakoni, apa niat ikam tulak sekolah? Hendak sembahyang berjamaah, ditakoni, apa niat ikam sembahyang berjamaah? Nah, jadi intinya innamal a'malu binniyat, bahwasanya segala amal, segala ibadah itu tergantung pahalanya, tergantung niat yang kita pasang. Kita niat kalau sebagai umat Nabi Muhammad, jangankan melakukan ibadah, mempunyai keinginan untuk berbuat ibadah aja dapat pahala. Dalam sebuah hadis, man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanah kamilah. Man hamma, orang yang mempunyai keinginan bihasanatin, dengan melakukan kebaikan, hanya mempunyai keinginan untuk melakukan kebaikan, falam ya'malha, sekalinya datang uzur, kada kau mengamalkan ibadah tersebut, padahal rencana mbas bulik dari majelis, dari masjid ini hendak membaca Al-Quran, mendengar keutamaan 10 pertama bulan Dzulhijjah, aku hendak bersedekah pang hari ini jar, aku hendak membaca Al-Quran jar, aku hendak membaca salawat jar, sekalinya kada ingat. Man hamma bihasanatin falam ya'malha, orang yang mempunyai keinginan untuk berbuat ibadah tapi kada kau melakukan ibadah tersebut, kutibat lahu hasanah kamilah, maka dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala hasanah kamilah, pahala yang sempurna baginya. Itu mempunyai keinginan aja, apalagi ya kalau niatnya bagus, keinginannya bagus, inya lakukan pulang. Maka ujar Nabi Muhammad SAW, orang yang mempunyai keinginan, kemudian keinginannya tersebut, niat baiknya tersebut dilakukannya,
pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 700 kali lipat. Tergantung niat aja. Tergantung niat, banyak niat yang pian pasang aja lagi. Nah, jadi kita beramal beribadah itu perbagus niat. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Bahwasanya segala amal ibadah yang kita lakukan pahalanya itu tergantung niat yang kita pasang. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan bahwasanya setiap seseorang tergantung apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratu ilallah wa rasulih, barang siapa niat untuk ibadah itu barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fahijratu ilallah wa rasulih, maka hijrahnya pun juga karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratu lidunya yusibuha, dan barang siapa yang hijrah untuk mendapatkan dunia, maka dia akan mendapatkan. Wa imra'atin yankihuha, atau dia hijrah untuk mendapatkan perempuan, maka dia pasti menikahinya. Fahijratu ila ma hajara ilaih, maka hijrah orang tersebut tergantung apa yang dia niatkan. An Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Sayyidina Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man talabal ilma liyumariya bihi sufaha aw yukabira bihil ulama aw yasrifa bihi wujuhan nas ilaih adkhalahun nar adkhalahullahu nar, rawahu Tirmidzi. Barang siapa yang menuntut ilmu liyumariya bihi sufaha, supaya insyaallah kita lanjutkan pertemuan akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaat dan ada barokahnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah kepada kita sekalian di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan, umur yang panjang di dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah ala hadhihi niyyah wa ala ma nawa bihi salafuna shalihun ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna al-ikhlas fi talabil ilmi wa fi nashrihi wa fi jami'i ta'at wal ibadat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.